kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Tadi pagi sudah pada sarapan semua? Belum. Sudah pada mandi? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Berdoa dulu. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Mulai. Ada yang tahu masa prasejarah? Masa lampau, masa dahulu. Ada yang tahu? Tahu cuma sedikit. Coba ada yang punya cerita pada masa dahulu? Tidak. Coba ceritain kayak misalnya ya. Dulu aku pernah belajar apa berhitung apa gimana gitu. Pernah apa berhitung? Gimana? Caranya gimana? Berhitung tambah-tambahan itu yang misalnya 10 tambah 5 yang 10 kapan? dulu. Waktu kapan? Waktu TK. Oh, nah itu yang disebut namanya masa lalu. Masa lalu. Nah jadi masa lalu itu masa yang sudah berlalu. Nah kita mau belajar masa lampau. Nah di sini tujuannya yaitu supaya siswa dapat mendeskripsikan pengertian masa praaksara. Terus kemudian dapat mendefinisikan peralatan-peralatan pada kehidupan masa praaksara yang digunakan dahulu. Terus masa bercocok tanam juga. Nah di sini Bu mau jelasin pengertian masa praaksara. Oh sudah. Nah masa praaksara. Masa praaksara yang di sini itu adalah masa di mana mengumpulkan masa mengenal tulisan. Nah jadi pada masa prasejarah itu di mana masa dia belum mengenal tulisan. Nah terus bukan berarti dia tidak menemukan tulisan, tapi tulisan itu berupa peninggalan prasejarah atau pada masa praaksara. Nah selanjutnya di sini masa praaksara dibagi menjadi 4, yaitu pada masa
sepanjang bibir pantai. Di pinggir-pinggir pantai itu mereka dekat dengan sungai atau apa namanya, di mana terdapat gua-gua. Terus di dalam hutan di situ bisa mereka mengumpulkan makanan seperti tumbuhan, terus pokoknya yang dapat menghasilkan makanan. Misalnya seperti apa? Ada yang tahu kalau misalkan dalam hutan itu seperti apa? Hewan? Harimau. Nah, ya harimau, terus singa, babi, anjing. Itu mereka karena mereka belum mengenal apa namanya ya, anutan agama, makanya dia memakan makanan seperti hewan babi itu. Nah, pada zaman dahulu seperti itu. Terus pada zaman ini apa namanya, dibagi menjadi dua, dikenal dengan food gathering dan nomaden. Nah, kalau food gathering itu dia maksudnya manusia zaman ini mereka itu hanya mengumpulkan makanan dengan cara berburu secara alami dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi mereka dengan cara berburu untuk mengumpulkan makanan-makanannya. Terus yang kedua itu nomaden. Nah, nomaden di sini mereka itu apa ya, berpindah-pindah lokasi, berpindah-pindah tempat gitu. Nah, jadi mereka untuk apa namanya, memenuhi kebutuhannya, mereka itu berpindah-pindah tempat untuk memenuhi kebutuhannya dengan apa ya, sesuai kebutuhan yang banyak. Jadi kalau misalkan daerah tersebut masa apa ya, makanannya itu tidak banyak, maka mereka akan berpindah ke tempat-tempat lain yang banyak makanannya. Misal nih di sini daerah sekampung, ya kan? Terus di sana apa namanya, Batanghari. Nah, mereka di sini di sekampung sini banyak makanannya, makanan alamnya. Misalnya hewannya banyak gitu. Nah, terus ketika di sekampung sini makanannya habis, ya persediaannya, mereka lalu pindah ke Batanghari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena cadangannya lebih banyak di Batanghari. Nah, kemudian apa namanya, yang selanjutnya itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, di sini yang dimaksudkan itu ialah di mana manusia yang hidup pada zaman ini itu tingkat perkembangannya itu sangat lambat gitu. Nah, maksudnya sangat lambat itu apa? Prosesnya itu dalam mencari makanan secara sederhana itu apa namanya, tetap berkembang, tetapi perkembangannya terjadi secara lambat. Terus kemudian prosesnya itu masih sangat apa ya, prosesnya masih sama dengan mereka yang hanya tinggal untuk mencari makanan yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh alam gitu. Terus pada zaman ini juga mereka mengalami perkembangan di mana dia sudah menetap secara lama dibandingkan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tadi apa? Kalau berburu dan mengumpulkan makanan, dia berpindah-pindah kan. Nah, jadi kalau misalkan di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat tinggi, dia sudah mulai menetap agak lama. Terus di sini juga dia pada masa ini dia mengumpulkan apa ya, menyisakan sampah dapur di pinggir-pinggir pantai. Seperti apa sampah dapurnya, ada yang tahu? Sampah dapurnya seperti ini. Sampah dapurnya seperti kerang. Ada yang tahu kerang-kerang di pinggir pantai? Ada yang tidak pernah tahu? Tahu. Kan? Nah, itu kalau misalkan kerang-kerang itu kan udah jadi cangkang tuh, ya kan? Jadi sampah kan di pinggir pantai. Nah, itu yang contoh apa ya? Contoh kecilnya yang ditinggalin sama
masyarakat zaman dahulu. ya itu. Nah terus kemudian mereka di goa. Nah goa itu sebagai tempat tinggalnya untuk apa namanya, mereka di sana juga ditemukan alat-alat rumah tangga yang sangat sederhana sekali. Misalnya seperti untuk menetap dan bertempat tinggal di sana. Terus kemudian yang mau kemana? Oh, pulang. Kenapa dipanggil ibunya ya? Ya bentar ya. Terus kemudian yang ketiga itu masa bercocok tanam. Nah masa bercocok tanam di sini itu manusia pada masa praaksara itu sudah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan dari zaman-zaman sebelumnya. Terus di zaman ini juga mereka menetap secara tempat tinggalnya itu dalam waktu yang lama daripada masa Dahulu. ya sebelumnya. Terus yang kedua dia mulai mengenal cara bercocok tanam. Maksudnya di sini mencari makanan tidak hanya mengandalkan dari alam, tetapi juga bercocok tanam secara sederhana. Misalnya kalau bercocok tanam sudah mulai diterapkan juga pada masa ini. Misalnya apa? Menanam apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak menanam apa? Menanam sayuran. Nah, padi juga iya. Terus kemudian di sini juga dia membuka lahan, menyebar benih tanaman. Kemudian juga bisa apabila sudah panen, mereka juga digunakan sebagai bahan makanan. Terus yang kedua itu selain bercocok tanam, dia juga memelihara hewan. Terus dia hewan tersebut juga dijadikan sebagai bahan makanannya. Terus jadi dia tidak hanya mengandalkan di sungai ataupun alam. Kalau misalkan di sungai itu kan seperti ikan. Nah, jadi dia membudidayakan sendiri hewan tersebut di kediamannya. Terus di masa ini juga dia mulai menganut agama animisme dan dinamisme. Maksudnya di sini menguburkan mayat. Nah, jadi pada masa dahulu itu mereka sudah mulai menguburkan mayat dengan cara dikuburkan secara istimewa. Terus kemudian dia mulai percaya bahwa roh-roh nenek moyangnya itu nanti bakalan masih tetap berhubungan dengan orang yang masih hidup. Misalnya rohnya yang sudah meninggal gitu ya, nanti seperti siapa ini namanya, angel ya, angel misal percayai bisa berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal. Nah, itu kalau orang zaman dahulu kayak gitu bisa nggak angel? Bisa ya. Terus mereka percaya apapun benda yang ada yang mati juga, benda-benda mati dia percayai. Terus mereka memiliki jiwa roh yang bisa membantu kehidupan mereka, seperti misalnya banyak peninggalan menhir. Terus kemudian sarkofagus. Nah, kemudian pada masa bercocok tanam ini terdapat peninggalan alat dalam bercocok tanam seperti beliung persegi. Coba ada yang bisa bantu ibu, tolong ambilin buku di sana. Nah, kasih Masa-masa. nah, alatnya seperti Alatnya untuk bercocok tanam. ya itu
kampak. Kapak lonjong itu gunanya untuk apa? Untuk apa Gali. coba? Bukan. Untuk Iya. menebang. Gunanya itu Menebang. untuk berburu. Kayak misalnya Dicepat. mereka berburu. Bukan diginiin, apa ya namanya? Dilempar. Itu kayak itu loh. Kalau zaman sekarang itu namanya Kayak apa ya? ketapel. Ya, Itu tuh Mbak, yang dulu tuh kalau zaman sekarang lucu gitu lah. ya. Seperti ini dia kapaknya. Nih, ada yang melihat nggak? Kapaknya seperti ini. Kalau zaman dulu itu kapaknya ini digunakan untuk berburu, seperti berburu babi, terus kemudian hewan-hewan lain. Kita tahu? Sudah. Terus kemudian mata panah. Panah. Ada yang udah pernah lihat panah itu seperti Udah. apa? Nah, kalau panah zaman dulu itu dia terbuat dari dua apa namanya? Dua bahan. Dari batu dan tulang. Nah, dari batu dan tulang. Nah, kalau batu itu digunakan untuk di hutan. Nah, kalau misalkan tulang itu digunakan untuk berburu ikan. Seperti kalau ikan itu tempatnya di mana? Di mana ya? Di Di sungai. kemudian laut. Nah, Di itu yang kolam, di digunakan sungai. pada zaman masa Tahu. bercocok tanam. Terus kemudian dalam kehidupan masa bercocok tanam di sini, dia itu tidak apa ya? Kita lihat pada zaman sekarang itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu masih banyak menemuinya di wilayah Papua. Nah, jadi kita masih bisa menemui zaman-zaman dahulu pada zaman Papua. Nah, seperti apa ya? Rumah-rumah yang masih ada itu di Papua. Karena apa? Di Papua itu rumahnya masih sangat sederhana. Ada yang tahu kan? Udah pernah tahu belum? Dari Papua itu sering Aku lihat. lihatnya di TV. Nah, kalau sering lihat di TV itu seperti itu rumahnya pada zaman dahulu. Ya, terus karena dia terbuat dari pincuk, kemudian pola pikirnya pada kehidupan zaman dahulu itu apa ya, sama aja kayak zaman dahulu. Pemikirannya orang apa di Papua yang bagian pelosok sekarang itu masih ada yang belum maju pemikirannya, dan juga cara bercocok tanamnya masih sama seperti zaman Dahulu. Kenapa mereka melakukan hal-hal yang lambat, orang-orang Papua? Karena mereka masih menganut animisme dan dinamisme. Terus mereka juga tidak mau mengenal adanya teknologi. Makanya mereka Berarti nggak ada HP ya, Mbak? nggak ada. Makanya perkembangannya sangat lambat, berbeda dengan zaman sekarang. Kan kalau zaman sekarang kalian masih bisa menggunakan Handphone. kan? Ya, Laptop, benar sekali. iPad. Terus kemudian senjata yang digunakan di Papua itu juga hampir sama dengan zaman dahulu, seperti mata panah yang sekarang itu apa ya, orang Papua itu menggunakannya dengan menggunakan ranting pohon. Nah, jadi orang Papua itu menggunakan ranting pohon untuk dijadikan sebagai Panah. Panah berburu untuk menangkap hewan, memanah buruannya. Supaya apa? Supaya lebih cepat dalam memperolehnya. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir itu masa perundagian. Ada yang tahu masa perundagian itu apa? Itu yang apa ya? Lupa. Entek. Kan, masa perundagian itu adalah masa logam atau logam ya. Pada masa ini manusia itu sudah mengenal adanya logam. Terus mereka juga sudah memperoleh yang namanya Logam. biji-biji logam, dan mengenal bagaimana cara pengolahan logam tersebut. Terus kemudian mereka mengolah sebagai emas ya, cincin, seperti cincin. Ya. Jangan lama-lama ya. Mereka diolah sebagai cincin. Kalau kalian sekarang ya benar. Perhiasan itu yang dihasilkan pada zaman dahulunya.
bagi kelompok dulu ya. Nah, jadi ibu akan bagi kelompoknya dulu. Dua orang ya. Bu, saya sama ini. Sama siapa? Saya sama ini. Sama Iya. Ini gini. Oh. Siapa ini sahabatnya kelompoknya? Kelompoknya siapa? Aku. Oh, kamu. Ya udah. Sini, agak sini. Kamu di sini, Angel di sini. Nah, Angel di sini ya. Ya. Terus ini tugasnya ngapain, Bu? Nah, tugasnya itu mengamati gambar yang ada di situ. Jadi diamati, nanti ditulis ya apa yang kalian lihat di situ. Nanti diamati. Kalau misalkan belum tahu boleh ditanya sama Bu, ini orang ngapain, Bu? Papua. Ini namanya orang Mulak. oh. Namanya sedang menumbuh padi. Oh, menumbuk. Udah bisa belum? Yang ini nyangkul ya. Iya, nanti ditulis ya. Nanti kalau udah Ini mengginiin. presentasikan. Jadi nanti kalau misalkan udah selesai, langsung dipresentasiin di depan ya. Perwakilan kelompok satu orang. Bisa dipahami ya? Bu, ini main cangkul ya? Oh iya, itu campur. Udah bisa semua kan? Bu, ini ngapain, Bu? Sampai cara mencangkul. Itu dia penanam padi. Kalau udah, langsung presentasiin. Bekerja. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Bu, ini orang ngapain, Bu? Ini Ini dia ngapain, Mbak? mau apa namanya? Memanen. Padi. Udah selesai? Dah. Ini mencangkul. Kelompoknya ini Udah Mbak selesai? Aura, kelompoknya Angel sudah. Dua. Menyangkul kan? Menyangkul. Kalau ini Ini mencangkul juga. Udah? Ada yang udah? Dah. Siapa yang mau perwakilan maju? Angel. main Angel. nyangkul. Yaudah ya, Angel. Nanti aku. Nanti yang kedua ya. Udah coba dibacain. Ini dibacain. Saya tadi. Bercocok tanam dengan menggunakan alat-alat seadanya dan menyemai tanaman Ya. mulai memelihara hewan dan menggunakan tanaman yang sudah panen untuk bahan persediaan makanan. Nah, itu tadi presentasi dari Angel. Terus selanjutnya kelompok 2. Siapa? Siapa namanya? Agak ke sini. Biar teman-temannya pada tahu. Itu siapa yang masih di luar? Masuk kelas. Masuk kelas ya. Sampah. Yuk dengerin temennya. Masa bercocok tanam menggunakan alat apa? Sudah. Nah, yang udah selesai dikumpul ya. Ya. Nanti ibu nilai. Ya, jadi ibu mau kesimpulan dari apa namanya tadi yang udah dijelasin sama anak-anak. Jadi kesimpulannya di sini pada gambar yang udah kalian amati di sini itu di dalam gambar ini di dalamnya masa bercocok tanam. Jadi di dalam gambar ini adalah masa bercocok tanam. Ya, di dalamnya itu menggunakan alat-alat seperti beliung persegi, terus kemudian kapak lonjong yang tadi udah ibu jelasin. Kapak lonjong itu alat apa? Kapak lonjong itu untuk Apa? Lempar apa? melempar hewan. Melempar hewan. Berburu hewan. Ini berburu hewan ya. Kemudian di sini juga mereka menggunakan panah untuk
berburu juga, di Berburu. kolam, di sungai juga untuk memanah ikan. Apa? Tombak, itu namanya tombak kan? Tombak. Kalau yang panjang itu mereka juga ada di sini menggunakan tombak. Terus mereka juga menggunakan apa namanya menyemai tanaman, terus memulai memelihara hewan juga. Terus kemudian tanamannya itu tidak hanya untuk apa ya untuk diperjualkan, tapi juga dipanen untuk persediaan makanan mereka. Jadi kalau misalkan mereka habis panen itu digunakan untuk sebagai stok bahan panganannya. Nah, udah jelas semuanya? Sudah. Nah, mungkin itu tadi ya yang bisa teman-teman kalian presentasikan. Nah, presentasinya sangat bagus semua. Sudah bisa memahami